selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Tante Nancy. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semua sehat? Mama Papa gimana kabarnya? Sehat juga? Wah, kita semua harus bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan Yesus karena meskipun kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita semua masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan sehingga kita boleh ketemu lagi di hari Minggu ini meskipun hanya lewat YouTube. Nah, kita juga gak terasa sudah 2 semester menjalani sekolah minggu tunas hanya lewat virtual. Sedih ya adik-adik, tapi tetap harus bersyukur. Semoga setelah ini semuanya berlalu, Katong akan kembali normal dan bisa ibadah bersama-sama lagi. Untuk itu, untuk memulai ibadah hari ini, yuk semua berdiri, Katong menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan Yesus dengan Happy Ya Ya Ya. Semua menyanyi sama-sama ya. Sekarang kita sudah menyanyi, Tante Nancy mau cek semuanya. Kita yel-yel yuk. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Uy, uy, uy. Oke, baik. Oke adik-adik, hari ini Katong akan mendengarkan cerita dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita semua satu dalam doa. Oke? Tapi sebelum berdoa, kita akan menyanyikan lagu dulu yang judulnya Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik tahu lagunya? Nyanyi sama-sama ya. Katong semua lipat tangan, tutup mata, Katong satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami semua kesehatan dan nafas kehidupan sampai saat ini. Tuhan, di hari Minggu ini kami semua akan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Urapilah dan berkatilah adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Curahkan Roh Kudus. Semoga mereka bisa duduk tenang. Mereka bisa membuka telinga mereka. Sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi rema dan kesaksian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang semuanya ambil Alkitabnya karena kita akan membaca Alkitab. Oke? Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 1 ayat 26. Semua sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke.
Tante Nancy hari ini, pagi ini punya cerita. Ceritanya di satu toko perhiasan yang besar. Di situ ada beraneka ragam perhiasan. Ada emas, ada perak, ada mutiara, ada permata. Nah, adik-adik pernah lihat perhiasan-perhiasan itu? Bagus-bagus ya, cantik-cantik. Nah, ceritanya para perhiasan ini mereka bisa bicara. Satu hari si emas berkata, di antara perhiasan-perhiasan yang lain di toko ini, aku yang paling indah. Akulah yang paling sering dibeli orang. Yang lain kayaknya kurang indah. Lalu si permata membalas ucapan si emas ini. Kamu warnanya cuma itu-itu saja, tapi aku, permata, punya berbagai ukuran dan berbagai model. Tentu saja orang paling menyukai akulah. Yang lain juga gak mau kalah. Perhiasan yang lain, perak, juga menyaut, aduh, kalian itu terlalu sombong. Berapa sih kalian harganya? Tidak ada juga yang mau menyerahkan harta bendanya untuk mendapatkan kalian. Nah, permata-permata ini atau perhiasan ini semua ada sombong. Kecuali ada satu yang cuma diam saja. Dia adalah si mutiara hitam. Dia melihat, warnaku gelap, kurang menarik. Kayaknya aku kurang laku deh. Jadi di saat teman-teman perhiasan yang lain menyombongkan dirinya, si mutiara hitam ini hanya diam saja. Karena dia merasa dirinya kurang cantik. Nah, satu hari ada ibu-ibu yang terlihat mewah dandanannya datang ke toko perhiasan tersebut. Lalu bertemu dengan si pemilik toko. Kata si ibu-ibu ini, aku mau membeli perhiasan, tapi yang jarang atau bahkan tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau ini emas, permata, perak, intan, berlian, aku sudah punya semuanya. Aku akan menyerahkan semua perhiasanku ini jika aku menemukan satu perhiasan yang belum dimiliki oleh orang lain. Lalu kata si pemilik toko, kami punya perhiasan itu, tapi harganya mahal sekali loh. Apakah ibu sanggup bayarnya? Kata si ibu ini, kamu gak lihat ini semua harta bendaku aku bawa. Aku rela menukarkannya semua untuk perhiasan yang kamu bilang tadi. Mana aku mau lihat? Baiklah. Akan aku tunjukkan, kami punya satu perhiasan yang hampir tidak semua orang punya. Kira-kira perhiasan apa ya itu adik-adik? Karena emas sudah dimiliki. Apalagi? Berlian sudah. Apalagi? Permata juga sudah dimiliki sama ibu ini. Kira-kira perhiasan apa yang pemilik toko ini maksud? Yang langka dan hampir tidak semua punya. Si ibu ini tidak sabar menunggu. Pengen punya perhiasan yang tidak dimiliki orang lain. Dia akan memberikan semua harta bendanya, semua perhiasannya untuk memiliki satu perhiasan tersebut. Lalu keluarlah si pemilik toko dengan mengeluarkan sebuah kotak mungil yang di dalamnya ada apa ayo adik-adik? Si pemilik toko berkata, ini adalah perhiasan yang tidak semua orang miliki. Dan pemilik toko itu membuka kotak tersebut. Ternyata di dalamnya adalah si mutiara hitam tadi. Wah, perhiasan yang lain kaget. Kok dia kan tidak begitu menarik? Warnanya saja hitam, gelap, tidak bercahaya. Bagaimana mungkin itu menjadi suatu perhiasan yang mahal? Nah, ternyata sesuatu yang unik dan menarik itu harganya lebih mahal
dibandingkan benda-benda lain yang biasa-biasa saja, terdapat di mana-mana saja. Nah, cerita ini mengandung pesan. Sama juga seperti kita adik-adik. Terkadang kita sering sekali melihat diri kita, aku nih tidak terlalu cantik, aku tidak terlalu ganteng, aku tidak seperti dia. Dia pintar, dia ganteng, dia cantik, aku nih jelek sekali. Siapa yang mau melihatku? Sepertinya aku tidak punya keahlian apa-apa, tidak punya kelebihan apa-apa. Nah, siapa yang suka begitu? Suka mengeluh dan tidak bersyukur. Padahal kita baru saja membaca dalam Alkitab tadi bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik dan Dia menjadikan manusia sesuai dengan rupa dan gambarannya. Jadi adik-adik ini, Tante Nancy, Mama Papa, semua kita adalah sangat berharga dan menarik di mata Tuhan. Kita semua memiliki keindahan dan keunikan masing-masing. Jadi adik-adik tidak boleh minder, tidak boleh tidak percaya diri, karena kita semua punya keunikan tersebut. Semua memiliki talenta yang Tuhan berikan. Asal kita mau melipat gandakan talenta tersebut, kita mau berlatih, kita mau belajar. Kalau kita suka musik, ayo berlatih, ayo belajar musiknya. Kalau kita suka matematika, ayo selalu latihan matematikanya supaya bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat nanti di masa depan. Yang suka sains misalnya, belajar supaya bisa menjadi saintis-saintis yang hebat, yang bisa menemukan solusi untuk masalah yang lebih baik untuk dunia ini. Oke adik-adik, jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur atas semua kebaikan, kemurahan Tuhan, dan atas apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Oke adik-adik? Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tadi, maka sekarang saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari adik-adik kita berikan persembahan sambil menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Oke, baik adik-adik. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan cinta kasih-Mu, sehingga kami semua boleh berkumpul saat ini beribadah meskipun hanya lewat virtual ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk situasi pandemi COVID ini Tuhan. Semoga pandemi ini segera berlalu ya Bapa, supaya kami semua boleh kembali ke aktivitas kami. Adik-adik kami boleh kembali sekolah dengan normal. Mama Papa yang pekerjaannya terganggu boleh bekerja lagi secara normal ya Tuhan. Berkatilah para tenaga kesehatan, para dokter, para suster, dan para ilmuwan-ilmuwan yang sedang menciptakan vaksin Tuhan. Tuhan boleh mau campur tangan dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka tetap setia dalam pelayanan mereka, untuk merawat mereka yang sakit, mereka yang terbaring ya Bapa, karena penyakit atau karena virus ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya ya Bapa. Jauhkan dari segala bencana alam ya Tuhan. Mari Tuhan, tengok kami satu persatu mulai dari Sabang sampai Merauke. Tuhan beracara ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Tuhan berkati para pemimpin kami mulai dari yang tertinggi, Bapak Presiden dengan wakilnya. Tuhan berkati juga para menteri dan kabinetnya.
Tuhan berkati hingga ke jajaran yang paling di bawah ya Bapa. Tuhan berkati mereka semua bekerja dan melayani rakyat dengan roh yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan, yang mungkin saat ini tidak bisa hadir beribadah bersama kami. Tuhan boleh bersama-sama dengan mereka, berikan mereka sukacita, penghiburan dan juga kesembuhan ya Tuhan, lewat minuman, makanan dan serta obat-obatan yang mereka makan dan minum. Berkati mama dan papa, berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan dalam menjalani semua tanggung jawab dan peran yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Berkati juga untuk seluruh kakak-kakak pengasuh Tuhan yang ada di gereja Jemaat Rumah 3 terkhususnya Horeb ya Tuhan. Berikan mereka semua kakak-kakak pengasuh kesehatan serta kekuatan, hikmat bijaksana dalam mengasuh adik-adik meskipun dari jarak jauh ya Tuhan. Biarkan kami semua tetap setia dalam pelayanan kami, dalam melayani adik-adik kami. Tuhan, begitu banyak doa yang akan kami sampaikan di hari ini Tuhan. Kiranya apa yang belum kami sampaikan, Roh Kudus akan melanjutkannya untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sebelum masuk dalam doa berkat, mari kita menyanyikan satu buah lagu lagi. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita lipat tangan lagi untuk kita menerima berkat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sehingga ibadah di hari Minggu ini telah selesai. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi rema untuk adik-adik semua. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan boleh menyertai kami semua dari hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah di hari Minggu ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa besok ada tunas. Kita akan melakukan satu karya dalam kegiatan tunas tersebut. Tetap sehat dan semangat selalu ya. Dah.